Sejumlah sekolah terdampak banjir bandang di Aceh. Lalu, bagaimana dengan proses belajar mengajar bagi anak-anak yang terdampak? Kita tanyakan langsung ke PLT Kepala Dinas Pendidikan Aceh, ada Bapak Murtalamudin. Selamat malam, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Murtalamudin, ini saya konfirmasi, saya bertanya ini hingga saat ini, hingga malam hari ini total sekolah yang terdampak ada berapa? Pastinya kita belum tahu karena yang di tengah itu kan kita belum bisa akses. Jadi belum semua bisa kita akses. Ada sekitar 200-an sekolah dari 850 sekolah yang sudah masuk laporannya yang terkena imbas. Tapi sebagiannya imbas saja, misalnya tergenang, tapi yang lainnya ada yang longsor, kena longsor atau tertimbun lumpur. Oke, tergenang, longsor, dan tertimbun lumpur. Dari 200 sekolah itu eh, tingkatan apa saja, Pak? SD, SMP, SMA berapa masing-masing? Itu belum kita data dengan pasti, karena memang sekarang kan komunikasi kita dengan daerah belum lancar, belum bisa. Oke, Putus. baik. Tim kami sudah turun, ada 70 orang tim kami sudah turun ke daerah. Untuk 70 orang turun ke daerah, ini fungsinya untuk mendata sekolah-sekolah tersebut, Pak? Betul, karena kan kondisi di lapangan para kepala sekolah itu kan dalam keadaan trauma dan mungkin karena keluarganya juga belum ngumpul, jadi kita kirim tim dari provinsi untuk mendata. Oke. Saya ingin konfirmasi, Pak, apakah besok benar jadwal ujian semester terkait ini? Apakah akan ditunda atau seperti apa mekanismenya? Ditunda bagi sekolah yang berdampak, sekolah yang terkena dan yang berdampak ditunda karena tidak bisa terjadi proses belajar mengajar sampai waktu yang kita tentukan kemudian. Senin kami akan mencoba mencari lokasi lain atau kami menunggu tenda belajar. Oke, memang dalam kondisi atau insiden ini, Pak, ini kan banyak sekali dampaknya. Selain juga infrastruktur yang rusak, ini gangguan pembelajaran baik itu secara daring pun terbatas karena juga gangguan sinyal yang dimungkinkan terjadi. Kemudian sampai parahnya adalah akan prediksi atau potensi putusnya sekolah. Nah, tentu ini butuh solusi, Pak, dari pemerintah daerah. Bagaimana anak-anak supaya tidak tertinggal pelajaran. Ini bagaimana, Pak, untuk mengantisipasi ini? Kita akan melakukan berbagai bagi sekolah-sekolah yang memungkinkan. Tapi sampai hari ini kan listrik belum normal, internet juga belum normal. Jadi sehingga memang mereka gagal belajar. Tapi nantinya kita akan berpikir untuk belajar daring atau mencari sekolah-sekolah terdekat yang mungkin bisa menampung untuk proses belajar mengajar darurat, entah sore atau bagaimana. Itu sedang kami data dan sedang kami coba komunikasikan dengan daerah. Untuk sementara ini sebelum ada jalan putus dan adanya internet, kita nyaris memang sekolah-sekolah yang berdampak itu tidak melakukan proses belajar mengajar. Oke, berarti tidak mungkin bisa dilakukan pembelajaran ataupun juga ujian semester secara daring ya, Pak, ya? Nggak mungkin dalam waktu dekat, nggak mungkin. Mungkin minggu depan kita akan berupaya. Oke, Pak, tapi ini kita dikejar target terkait dengan pendidikan, termasuk juga kurikulum yang memang mewajibkan di Indonesia. Ini ujian semester harus menjadi syarat untuk bisa jenjang berikutnya untuk kenaikan kelas, maksud kami. Nah, adakah target, meskipun memang saat ini sedang dirundung bencana, tapi target maksimal untuk anak-anak bisa mengikuti ujian semester ini kapan paling lambat? Ya kita nggak memberi waktu kapan, kan nggak mungkin kita paksa kalau mereka di pengungsian, tidak punya pakaian, tempat belajar nggak ada. Ya kita akan capai target itu, mungkin nanti kita tambah jam belajarnya atau apa, bagaimana kita sepakati dengan wali siswa, yang istilahnya kan kita nggak mungkin memaksa keadaan ini, di mana mereka sudah tidak berpakaian, makanan yang tidak ada, lokasi sekolah tidak ada, internet nggak mungkin kita memaksa. Artinya target-target itu kan bisa kita minta dispensasi ke kementerian untuk sekolah-sekolah imbas. Saya pikir itu kan bukan harga mati. Yang paling penting kita tetap bertekad melajukan. Minggu ini kalau kita dapat lokasi yang lain dan tidak terlalu jauh dengan sekolah yang terkena itu, atau kita mendapat tenda belajar, kita langsung proses belajar mengajar kita lakukan begitu. Oke, opsi untuk tetap mengadakan sekolah atau pembelajaran lewat
sekolah-sekolah yang hingga kini kondisinya masih memungkinkan mungkin akan akan dilaksanakan di sekolah terdekat daripada tempat pengungsian. Tapi apakah ada upaya untuk membangun sekolah darurat, Pak? Ada. Memang sudah dikirim kan dari kementerian, sudah dikirim tenda belajar. Minimal kita akan membuat tenda belajar dulu sebelum sekolah darurat. Oke, tenda belajar. Kelengkapan sarana belajar mengajarnya seperti apa, Pak? Itu juga sudah Akan kita usahakan. Bagaimana caranya kita usahakan minimal mereka punya papan tulis dulu atau semacam pembelajaran yang sederhana yang sehingga proses belajar mengajar bisa terjadi. Oke. Nah, hingga kini Pak, koordinasi terkait perbaikan sekolah ini seperti apa, Pak? Sayang sekali, dialog tidak bisa dilanjutkan karena sambungan terputus. Tapi terima kasih sudah memberikan informasi pada kami di Kompas Malam. Setidaknya hingga kini memang untuk ujian semester yang harusnya dilaksanakan pada esok hari belum bisa dilakukan karena terkait kondisi pasca bencana di wilayah Pidijaya, Aceh. Terima kasih sebelumnya ke PLT Kadisdik Aceh Murtala Mudin yang sudah bergabung dan memberikan informasi lengkap bersama kami di Kompas Malam.